Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi, tentunya dengan keadaan sehat walafiat ya, dengan teman-teman dari kelas 10 IPS 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, dari teman-teman semua nih, ada nggak yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silahkan Nabila. Mohon perhatiannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin, Alhamdulillah, terima kasih Nabila. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada pelajaran sosiologi kali ini, teman-teman semua diharapkan untuk on-cam dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Untuk teman-teman yang berkendala untuk on-cam, boleh konfirmasi di kolom chat. Nah, misalnya ada teman-teman semua yang off-cam nih dan tidak ada konfirmasi sama sekali, maka akan Ibu anggap tidak hadir. Jadi untuk teman-teman semua, diharap konfirmasinya ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, kita langsung mulai saja untuk nama pertama. Sebentar, Ibu lihat absensinya terlebih dahulu. Baik, untuk nama pertama, ada Nuris Watunaba, hadir? Hadir, Ibu. Baik, selanjutnya yang kedua, Ayunda Rahmani, hadir? Ayunda hadir, Ibu. Baik, selanjutnya ada Listiana Salsa Nabila, hadir? Hadir, Bu. Baik, Alhamdulillah semuanya hadir ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Teman-teman semua, apakah ada yang pernah melihat orang gotong royong? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, nah selanjutnya, apakah teman-teman semua ada yang pernah melihat orang saling tolong-menolong? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, nah dan terakhir, apakah teman-teman semua ada yang pernah melihat orang tawuran? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, nah dari apa yang Ibu sebutkan sebelumnya, itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tindakan dan juga interaksi sosial. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu, dari contoh yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan, dari teman-teman apakah ada yang bisa memaparkan apa yang pernah dialami yang termasuk ke dalam interaksi sosial? Saya, Bu, mau coba. Baik, silahkan Ayunda. Kalau saya, contoh interaksinya di sekolah, Bu, kayak ngobrol sama Listiana, sama Nuris, itu masuknya ke interaksi individu dengan individu. Ngobrol sama Ibu juga, Bu, gitu. Bagus Ayunda, ada lagi yang ingin memberi contoh? Nuris, Ibu. Silahkan Nuris. Kalau saya biasanya melakukan interaksi sosial bersama keluarga, membicarakan topik-topik atau peristiwa yang terjadi pada hari ini, Ibu, atau interaksi siswa dengan guru seperti yang saat ini kita lakukan. Bagus Nuris, boleh satu lagi deh terakhir. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Saya, Bu. Silahkan Nabila. Kalau saya, Bu, yang pernah saya alami yaitu saya sering meniru pakaian kakak saya dan kami sering bertukar ide soal fashion. Oke, bagus Nabila. Oke, ya teman-teman semua, alhamdulillah nih teman-teman semua ternyata pada pinter. Sebelum Ibu jelaskan apa itu interaksi sosial, teman-teman semua udah paham terlebih dahulu mengenai interaksi sosial. Oke, mantep deh pokoknya kelas 10 IPS 1. Oke, untuk materi mengenai interaksi sosial ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan untuk minggu ini dan juga minggu depan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai beberapa hal, mulai dari pengertian, syarat, ciri-ciri, dan bahkan faktor pendukung interaksi sosial.
Untuk teknis pembelajaran hari ini, karena teman-teman semua sebelumnya sudah Ibu tugaskan untuk menganalisis video mengenai interaksi sosial, nah pada pertemuan kali ini, ada nggak nih teman-teman yang mau memaparkan terlebih dahulu apa yang sudah didapatkan dari hasil analisis sebelumnya? Nah, tapi Ibu mau tanya dulu deh, teman-teman semua dari tugas analisis video sebelumnya, ada yang merasa kesulitan nggak? Atau ada kendala nggak dari teman-teman semua? Aman, Bu. Enggak, Bu. Gampang kok, Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tadi ada yang bilang tugas analisis videonya gampang ya. Oke, kalau misalnya tugas analisis videonya gampang, sekarang kita masuk ke pemaparan terlebih dahulu. Nah, dari teman-teman semua, ada gak nih yang mau memaparkan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu? Siapa nih yang mau jadi orang pertama? Nuris, Bu. Oke, mantap. Silahkan Nuris. Baik, terima kasih. Dari analisis video yang telah Nuris lakukan, Nuris menonton video mengenai interaksi sosial di dunia kerja, yang mana interaksi sosial yang terjadi yakni interaksi atasan kepada para karyawannya. Nah, dalam hal ini interaksi dianggap penting, terutama dalam hal komunikasi, karena hal ini dapat melancarkan koordinasi antar atasan dan bawahan, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke, bagus Nuris. Tadi Nuris menganalisis tentang interaksi dalam perusahaan, di mana adanya interaksi antara atasan dan juga karyawan. Dan Nuris juga menganalisis pentingnya komunikasi antara atasan dan juga karyawan. Oke, mantap ya Nuris. Nah, selanjutnya ada lagi nggak nih teman-teman yang mau memaparkan hasil analisis videonya? Saya, Bu. Boleh Ayunda, silahkan. Terima kasih, Bu, waktunya. Saya izin menjawab. Dari hasil analisis saya tentang video tersebut, di mana manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain untuk menunjang kehidupannya. Salah satunya dengan berinteraksi. Nah, dari video tersebut ditunjukkan ada 3 jenis interaksi. Yang pertama yaitu individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok maupun sebaliknya, lalu yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Begitu, Ibu. Mantap Ayunda, dari hasil analisis video Ayunda, Ayunda tadi bilang manusia itu sebagai makhluk sosial dan bahkan Ayunda bisa menjabarkan nih 3 jenis interaksi gitu ya. Ada interaksi antar individu, individu dengan kelompok dan juga antar kelompok. Oke, mantap, bagus Ayunda. Nah, baik, terakhir, siapa nih yang mau memaparkan hasil analisis videonya? Nabila, Bu. Oke, silahkan Nabila, gimana? Hasil analisis video yang saya temukan yaitu pada dasarnya manusia tidak lepas dari yang namanya manusia lain, karena manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Interaksi ini terjadi di masyarakat, di mana masyarakat merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan dan kepentingan bersama. Oke Nabila, bagus banget. Tadi Nabila memaparkan bahwasannya interaksi sosial itu dapat terjadi ketika adanya komunikasi hubungan timbal balik antar individu. Dan bahkan Nabila pun memaparkan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Oke, mantap ya teman-teman semua. Ternyata sebelum Ibu jelaskan sekalipun teman-teman udah paham nih dan udah banyak banget dapat materi mengenai interaksi sosial dari hasil analisis videonya kemarin. Oke, emang hebat nih teman-teman dari kelas 10 IPS 1 ini. Oke, baik teman-teman. Nah, karena tadi kita udah dengar banyak ya pemaparan dari teman-teman semua, sekarang waktunya Ibu nih yang memaparkan ke teman-teman perihal apa itu interaksi sosial. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antar individu. Nah, teman-teman semua perihal interaksi sosial ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Bu, saya izin bertanya. Di materi interaksi sosial ada faktor yang mempengaruhinya. Contohnya ada empati dan simpati. Apa sih perbedaan antara empati dan simpati? Karena saya sendiri sering keliru membedakannya. Terima kasih. Oke, mantap ya pertanyaannya untuk Nabila. Nah, jadi apa sih perbedaannya simpati dan juga empati? Untuk lebih simpelnya gini teman-teman, perbedaan simpati dan empati itu kan mirip-mirip ya teman-teman antara simpati dan empati. Tapi kita bisa membedakan mana itu simpati dan juga empati dari tindakan si pelaku. Ibu coba kasih contoh deh. Misalnya gini, Nabila lagi di jalan nih, terus Nabila ngelihat orang yang kecelakaan. Nah, pas Nabila ngelihat orang yang kecelakaan itu, Nabila cuma bilang, aduh kasihan ya dia kecelakaan.
kayak gitu. Tapi Nabila nggak ngebantuin apa-apa, Nabila cuma ngerasa kasihan doang. Itu namanya simpati. Tapi beda sama empati. Empati itu kayak gini, misalnya Nabila lagi di jalan lagi nih, terus ngelihat orang yang kecelakaan. Nah, selain Nabila ngerasa kasihan, aduh kasihan nih orang kecelakaan gitu ya. Nah, Nabila juga ngasih bantuan. Misalnya Nabila nolong orangnya biar bisa bangkit lagi, atau Nabila bantu angkat motornya gitu ya. Itu namanya empati. Jadi intinya perbedaan simpati dan juga empati. Simpati itu hanya rasa kasihan tanpa diikuti oleh tindakan, tapi empati itu merupakan rasa kasihan yang diikuti oleh tindakan, bisa berupa bantuan. Seperti itu Nabila. Ibu, saya izin bertanya, kan saat ini sedang masa pandemi ya, di mana interaksi sosial yang terjadi tidak sebebas pada saat tidak pandemi. Nah, adakah dampak pandemi dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat? Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Oke Nuris, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang Nuris ajukan ini berhubungan dengan masa pandemi ini gitu ya, dengan keadaan yang sekarang kita rasakan. Nah, Nuris tadi bertanya apakah ada dampak dari pandemi ini terhadap interaksi sosial. Nah, tentunya ada gitu ya teman-teman, yang biasanya nih kita mengadakan atau melakukan interaksi sosial itu secara langsung. Secara kita bertemu langsung, ngobrol secara langsung. Nah, tapi dikarenakan sekarang sedang masa pandemi, di mana semua orang cukup sulit ya untuk bertemu secara langsung dan terhalang oleh pandemi ini, entah itu karena adanya social distancing dan lain-lain. Jadi banyak orang yang berubah nih jenis interaksi sosialnya, yang awalnya secara langsung, sekarang secara daring gitu ya teman-teman, jadi melalui perantara. Nah, interaksi sosial yang melalui perantara ini juga disebut dengan interaksi sosial sekunder gitu ya. Jadi tidak dilaksanakan secara langsung namun melalui perantara. Nah, mungkin itu dampaknya untuk pertanyaan dari Nuris ya. Jadi adanya perubahan atau peralihan dari biasanya kita interaksi secara langsung. Nah, sekarang kita interaksi secara daring gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, bagus banget tadi pertanyaan dari Nuris dan juga Listiana. Nah, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita lanjutkan saja ya teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita tidak akan membahas hal lain gitu ya. Ayo coba kita review bareng-bareng, kita buat kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini mengenai interaksi sosial. Kira-kira apa aja nih yang udah teman-teman dapat perihal interaksi sosial pada pertemuan kali ini? Boleh, siapa yang ingin memaparkan? Oke teman-teman, untuk teknis pembelajaran minggu depan akan ada sesi presentasi dari kelompok. Maka dari itu teman-teman semua diharapkan membuat atau membagi kelasnya menjadi beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdiri atas 5 anggota. Nah teman-teman, untuk rincian tugasnya nanti akan Ibu kirimkan di grup WA. Nanti teman-teman boleh lihat di situ, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan di grupnya. Oke, karena pembelajaran untuk hari ini sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.